Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ibni Abdillah al-qaim bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajuhullah. Pemirsa Pamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Ibadah yang diwajibkan atas seluruh umat Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita melaksanakan kewajiban ini karena perintah Allah, karena takwa kita menjalankan perintah Allah, sehingga kita punya niatan untuk melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Dari sekian amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, khususnya yaitu puasa Ramadan, tentunya harus ada niat. Karena menurut ulama sebagian besar yang muktabaroh, bahwa niat ini merupakan salah satu rukun di dalam menjalankan ibadah puasa. Sehingga ada pembeda di mana kita melakukan puasa diniati dengan niat berpuasa, puasa Ramadan tentunya. Itu ada pembeda antara puasa Ramadan dengan puasa sunnah tentunya. Atau berpuasa Ramadan supaya ada pembeda dengan orang yang melakukan diet. Sama-sama tidak makan, tidak minum. Maka dengan perbedaan ini tentunya harus ada tujuan melalui niat itu. Seperti yang disampaikan oleh riwayat Rasulullah SAW yang pertama kali disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, yaitu Sayyidina Umar. Innamal a'malu binniyati. Artinya segala sesuatu perbuatan amal itu harus dengan niat. Karena kalau nggak ada niat, ya nggak ada bedanya. Kita niat puasa Ramadan, ya diniati. Nawaitus shauma ghadin an adai fardhu syahri Ramadana hadis sanati fardhul lillahi ta'ala. Artinya kita memang benar-benar meniati puasa Ramadan. Nah, ini menjadi sebuah rukun di dalam melaksanakan puasa Ramadan. Karena kalau tidak ada niatan dari yang menjalankan puasa ini, ya cuman dapat hausnya, menahan laparnya, cuman dapat itu saja. Sama halnya ketika orang diet, nggak usah niat, nggak usah apa, sama mereka juga menahan minum, menahan lapar, ya. Jadi ini yang dikatakan pembeda karena dasarnya niat itu. Wa innama likulli imri'i ma nawa. Sehingga setiap orang itu tergantung dengan apa yang
dia lakukan atau yang dia niati itu tadi. Nah, dengan adanya niat ini, maka jelas tujuan beribadah itu apa. Misalkan sholat, ya, sholat itu ada niatnya. Maghrib, ya, usolli fardhol maghrib. Jadi jelas niatannya untuk sholat maghrib, sholat isya, bahkan sholat sunnah. Demikian halnya dengan orang berpuasa. Berpuasa sunnah, berpuasa wajib, Ramadan, berpuasa yang lainnya. Itu tentunya berdasarkan karena tujuan niat, yang mana tujuan niat itu supaya jelas maksud dan tujuannya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita tidak melakukan niat, maka ya nggak sah puasanya, karena nggak jelas gitu. Makanya para ulama, para kiai, ya, imam sholat taraweh, mereka ini kadang mengajak bersama-sama setelah sholat taraweh. Beliau ngajak zikir, ya, setelah sholat zikir. Kemudian di akhir setelah doa biasanya diajak secara bersama-sama untuk membaca niat. Nawaitu shauma ghadin an adai fardu syahri ramadhana hadis sanati fardhu lillahi ta'ala. Artinya itu menghindari kealpaan, menghindari kalau misalkan setelah sholat taraweh ngantuk, tertidur, tahu-tahu bangun sudah subuh. Walaupun tidak melakukan sahur misalnya, tetapi karena niatannya itu setelah sholat taraweh, maka pada pagi harinya setelah subuh itu melakukan puasa, sudah terbackup dengan niatan yang waktu kita setelah melakukan sholat taraweh. Nah, kehati-hatian para ulama, para kiai, para guru yang ngajari kita, yang ngatur kita untuk selalu membaca niat ketika setelah melakukan sholat taraweh, ya, itu sebenarnya menghindari supaya puasa kita itu tetap sah hukumnya. Ya, jadi kuncinya ada di niat ini. Kalau kita tidak niat, ya itu tadi, ya nggak jelas. Ini tujuannya untuk puasa sunnah atau puasa wajib, sama halnya dengan orang taraweh. Ada niatnya, ya, antara sholat taraweh dengan sholat witir ada niatnya masing-masing. Juga demikian sholat tahajud, sholat hajat, ya, litsubutil iman, ya, dan segala macam, sholat tasbih, lidukhulil mukminin, ya, itu sama semuanya kita lakukan dengan niat gitu. Maka kunci sebuah keberhasilan ibadah itu ada pada niatnya. Nah, saya mencoba merangkum dari kitab Al-Hikam karangan Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam yang berhasil saya rangkum di sini, bahwa kualitas amal kebaikan yang bernilai di sisi Allah itu di dalam kitab Al-Hikam itu disebutkan pada pasal ke-61. Itu disebutkan la amala arja lil qabuli min amalin yaghibu anka syuhuduhu yuhtaqarrun anka wujuduhu. Artinya bahwa tidak ada amal kebaikan yang dapat diharapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
melebihi dari amal yang terlupa olehmu adanya dan kecil dalam pandanganmu kejadiannya. Artinya dalam syarat tersebut maknanya itu bahwa segala amal ibadah kita tentunya diniati lillahi ta'ala, karena Allah, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain-lainnya. Mengapa demikian? Karena amalia kita ini tidak bisa menjamin di hadapan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang kita lakukan, amalia ini, itu tidak bisa kita harapkan tanpa ridhonya, tanpa rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kadang orang beramal kemudian sudah merasa bahwa dirinya hebat, sudah mengeluarkan uang bermiliar-miliar untuk membangun masjid dan segala macam. Tetapi kalau niatannya itu membanggakan amalia kita, amalia pribadinya, maka tidak ada artinya apa-apa. Nah, disinilah yang disebutkan kualitas beramal itu. Di dalam keterangan Asy-Syaikh Abdurrahman bin Abdussalam As-Safuri dalam kitabnya Nushatul Majalis mengisahkan nasihatnya Asy-Syaikh Ma'ruf Al-Qarhi. Beliau menjelaskan di situ bahwa Syekh Ma'ruf Al-Qarhi itu mengatakan, man amila litsawabi fawwa minat tujjar. Jadi barang siapa beramal dan ingin atau supaya mendapatkan pahala, maka ia bagaikan orang yang berdagang, bagaikan orang yang tukar menukar angan-angannya, harapannya dengan pahala. Nah, jadi kalau kita beramal mengharapkan pahala, maka dihukumi menurut Syekh Abdurrahman ini tukar menukar seperti orang dagang. Dapatnya apa? Dapatnya pahala tentunya. Tetapi dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tujuannya menghendaki pahala. Jadi ini supaya jelas kualitas ibadah kita, kita sudah bersusah payah, sudah meluangkan waktu, ingin terasa nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ridhonya, tetapi tujuan kita mendapat pahala. Nah, ini ada gesekan di sini, ini ada pengalian angan-angan. Jadi kalau kita mengharapkan pahala, ya dapat pahala. Tapi tidak menjamin surga. Karena surga ini adalah hak daripada prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena amalan kita, bukan karena sodako kita, bukan karena ilmu kita. Itu tidak bisa menjamin, tidak bisa memberikan ganti supaya bisa masuk surga. Karena surga itu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu cerita, Syekh ini Imam Al-Ghazali, beliau ini orang yang hebat, pengarang kitab yang bermacam-macam, tasawufnya hebat. Tetapi ketika beliau masuk surga ditanya sama Allah, apa sebabnya engkau masuk surga? Apakah karena ilmumu? Apa karena kehebatanmu? Apa karena karanganmu? Beliau bertanya, karena apa ya Allah? Karena ketika engkau itu mau menulis ilmu, kitabmu, kemudian engkau itu melihat seekor lalat nempel di
tempat tintanya yang mau nulis itu. Kemudian Imam Al-Ghazali menunggu dulu sampai lalat itu berhenti minum tintanya. Kemudian lalat itu berhenti minum tinta, terbang, barulah beliau melanjutkan ya penanya dimasukkan ke tinta, baru dia menulis kembali. Lah karena kelakuan dan tawaduknya terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya seekor lalat, maka beliau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diceritakan di dalam banyak kitab gitu. Kemudian nasihat yang kedua dikatakan bahwa waman amila khaufan minan nari fahuwa minal abid. Barang siapa melakukan sebuah tindakan karena takut neraka, maka ia termasuk hamba Allah. Jadi menghindari berbuat dosa karena takut neraka itu juga tidak baik, karena tidak lillahi ta'ala. Ada sebuah cerita yang dulu seorang wanita yang alim, yang derajatnya itu sama dengan para aulia, namanya Robi'ah Darkah Al-Adawiyah. Robi'ah Darkah Al-Adawiyah ini seorang tasawuf, seorang sufi ya, yang sangat tinggi kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini selalu membuat syair-syair atas dasar cinta sekali terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemana-mana beliau ini membawa obor di tangan kanannya dan membawa kaleng isi air di tangan kirinya. Ketika dia berjalan kemana-mana ditanya sama orang-orang sekelilingnya, wahai Robi'ah Darkah Al-Adawiyah, apa yang engkau lakukan? Kemana-mana engkau bawa obor yang ada apinya dan kau bawa sebuah kaleng yang ada airnya. Apa yang dijawab oleh Robi'ah Darkah Al-Adawiyah ini? Beliau mengatakan, seandainya Allah mengizinkan saya untuk membakar sorga, maka akan saya bakar sorga itu. Agar setiap manusia melakukan amal ibadah kebaikan itu bukan karena ingin masuk sorga, tapi karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian di tangan kirimu ada sebuah kaleng yang berisi air. Apa maksudnya? Jawabnya Robi'ah Darkah Al-Adawiyah, dia mengatakan, seandainya Allah meridhoi saya menyiramkan api neraka dengan emberku ini, maka akan aku siram, maka aku padamkan neraka ini, agar setiap manusia yang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena takut terhadap api neraka, tetapi karena beliau ini betul-betul melaksanakan larangan dan menghindari larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disampaikan oleh Robi'ah Darkah Al-Adawiyah. Sehingga memang benar, semua amalan ibadah kita itu tentunya bersumbernya, pengharapannya itu tetap kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam nasihat yang ketiga, beliau mengatakan, waman amilallah fahuwa minal akhrar. Dan barang siapa yang bertindak atau berbuat atau beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata yang dia harapkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka sama halnya orang ini seperti orang yang merdeka, bebas, ya, karena sudah tidak mengharapkan apa-apa selain ridho Allah. Jadi ketika kita itu beramal, sudah fokuskan saja untuk keridhaan Allah. Tidak usah lagi kita berhayal atau menceritakan segala sesuatunya itu kepada orang lain. Di dalam hadis qudsi diriwayatkan, diibaratkan orang amal itu dikatakan seperti ini anggota badan kita, ada tangan kanan dan kiri. Di dalam hadis qudsi itu meriwayatkan begini, kalau tangan kanan ini berbuat suatu kebaikan atau beramal, maka jangan sampai kelihatan tangan kiri. Gitu. Padahal ini dua tangan yang saling bersebelahan di anggota tubuh kita. Artinya syaratnya itu bila kita ini sudah beramal, apapun amal itu, apapun perbuatan itu, maka sebaiknya itu untuk diri kita sendiri dengan mengharap keridhaan Allah. Bahkan orang terdekat pun, misalkan anak, istri, tidak perlu tahu, apalagi orang lain. Karena apa? Sedikitnya kalau kita menceritakan amaliyah kita menceritakan sedekah kita menceritakan perbuatan kebaikan kita, 0,0000 sekian persen, walaupun 0, sekian persen, itu ada rasa ujub, ada rasa sombong, ada rasa bangga, ada rasa seakan-akan amalia kita itu bisa menjamin kita clear, bisa masuk surga. Padahal tidak. Sehebat apapun manusia ini, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaya apapun yang dia korbankan, tapi kalau tidak lillahi ta'ala, tidak ada jaminan. Karena tidak bisa menebus rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedemikian besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah yang lain, ya, kalau mengenai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini Isra Mi'raj dari langit 1, langit 2, langit 3, langit 4 sampai langit ke-7, Sidratul Muntaha, beliau ini berhenti di langit ke-4. Di situ ada makhluk yang tangannya ini ribuan, bercabang-cabang ribuan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, makhluk apakah ini? Jibril mengatakan kepada Rasulullah, oh ini malaikat penghitung curah hujan, banyaknya titik-titik hujan yang diturunkan ke buminya Allah. Kemudian Rasulullah tanya, wahai malaikat penghitung tetesan hujan, mampukah kamu menghitung tetesan hujan sepanjang yang ada di bumi ini? Satu pun, katanya malaikat yang penghitung hujan itu, satu pun tidak ada yang terlepas dari hitungan saya, karena semuanya saya hitung dengan tepat. Tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, seberapa banyak rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada makhluknya, beliau tidak bisa menjawab. Menghitung rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat tak terhingga, tidak bisa dihitung. Walaupun sehebat malaikat yang bisa menghitung banyaknya tetesan hujan yang masuk ke bumi ini. Nah, sehingga kunci, kembali lagi tadi itu, kunci daripada kualitas beribadah kita, kuncinya itu adalah sebuah keikhlasan.
ada sebuah tujuan dengan niatan. Niatannya apa? Niatannya adalah keikhlasan mendapatkan ridho, mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melakukan ibadah puasa, membaca Quran, sholat malam, sholat tarawih, sholat witir, dan segala macam ini. Kalau ingin mendapatkan sebuah kualitas ibadah yang sempurna, maka diniati awalnya dengan niatan yang benar. Kemudian kita lepas lillahi ta'ala, kita pasrahkan. Tidak perlu lagi kita ukur amal kita, ibadah kita, seberapa banyak Quran yang kita khatamkan, tidak usah. Pasrahkan saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah lah segala-galanya. Karena kita ini tidak mampu apa-apa. Kepandaian kita berbicara, kepandaian ilmu kita, kehebatan kekayaan kita, semuanya tak lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kuasa, rahmat, hidayat, taufik yang diberikan kepada kita, sehingga manusia bisa pintar, bisa alim, bisa melakukan ibadah, bisa beramalia segala macam. Contoh kecil saja, seandainya Allah itu tidak ridho, contoh sakit saja, kita sudah nggak bisa bicara, apalagi roh diangkat, udah nggak mampu apa-apa. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk season kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam season yang lain. Tetap tonton Baitul Muslimin Indonesia atau Bamusi TV melalui programnya Syiar di bulan Ramadan. Saya kira itu. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.